Mulai, ini tolong diperhatikan ya. Beberapa hari ini pertama yang saya lihat tuh jamaah di masjid pada telat. Saya gak tahu apa karena sudah mulai kuliah jadi pulangnya maghrib atau apa. Jelas di beberapa hari ini dari hari apa ya? Dari kemarin-kemarin ya itu pada telat. Jadi tolong di tepat waktukan, terutama yang tidak kuliah, mahasiswa. Ini siapa? Naba sama ini mana? Naba mana? Naba di atas. Oh, baru datang. Oh iya. Ya itu yang pertama. Jadi agak kendor itunya ibadahnya. Tolong diperhatikan lagi. Yang kedua, jadwal imam. Jadi jadwal imam itu hari kemarin Putra tidak ada. Kalau tidak ada nanti konfirmasi biar nanti temannya menggantikan. Karena maghrib itu khusus untuk mahasiswa, untuk melatih mahasiswa yang pasti ketika pulang nanti ketika Ramadan pasti disuruh jadi imam. Nah, kalian sudah belajar di sini embel-embel santri, masa tidak bisa jadi imam? Itu ya, nanti Putra kalau mau berhalangan bisa konfirmasi. Hari ini pun tidak ada siapa Ustadz? Siapa? Ahmad. Katanya gantian sama Ustadz Ahmad. Hari Selasa itu Ustadz Ahmad ya. Ya tadinya saya kalau tidak ada Ustadz Ahmad mau diganti sama yang ada, ternyata mahasiswanya masbuk KB. Kecuali Kang Gara rajin tuh, yang dari luar aja rajin. Datang ke sini tidak masbuk. Yang ketiga, tolong kebersihannya dijaga ya. Tadi pagi saya lihat di dapur ini ada beberapa, ya mungkin yang namanya masak ya pasti ada minyak. Cuman kalau bisa ya dibersihkan lah setelah masak telur dan lain-lain. Oke itu ya. Jadi yang dilihat tuh agak menurun ininya kualitasnya. Insya Allah di agenda 1 bulan ini akan ada tasmi Ustadz Ahmad. Terus nanti penulisan buletin akan dimulai 1 minggu 2 minggu lagi. Ketika kalian sudah beres pelajaran menulisnya. Jadi mohon diperhatikan lagi ya. Putra kemarin kemana Putra? Hah? Sakit. Ya udah. Tapi udah kuliah, udah masuk belum kuliah? Kuliah mah belum. Belum. Ya, terutama yang belum masuk ya, Putra ya, tolong di siap-siap jadi badal gitu. Meskipun nanti saya akan tanya juga pada yang biasanya kalau Ustadz Wildan tidak kesini tuh dia ngechat di grup. Tapi sekarang kosong grup tuh. Gak tahu pada kemana. Oke, baik kita lanjutkan pelajaran kita. Bagian siapa baca? Ambil Ustaz. So, harusnya siapa? Tahu. Ya, kalau yang mengandalkan yang dari luar memang susah ya, karena di luar itu banyak ada yang baru pulang maghrib dari kerjanya dan lain-lain. Ya, ini yang asrama yang mesti tepat waktu ya. Ya, ayo Putra. Al-faslu Ya. ats-tsalits. Mustalahatu asasiyatu awaliyatu. Yajibu ala kulli mubtada'i fi ilmu minal ulumi fi ilmi Ya. minal ulumi an ya'rafu Tayaan an yu'rafu Arafa ya'ri an yu'rifu Arafa ya'ri rifu tayaan. an ya'rifa. Nah, an itu huruf apa? Huruf jar. Itu an pakai ain an. Ini an. Lan idan kayak huruf apa? Ilat. Hah? Ilat. Huruf ilat. Huruf mansub. Jadi kalau ada fiil yang didahului oleh an atau lan atau idan pasti nasab. An ya'rifa
an ya'rifa mustalahatu Hmm. al asasiyatu lidzalika ilmu Lidzalika eta ya lam. lidzalika Lidzalikal. ilmi Nah, qabla syuru'i fi mabahathu mabahithihi al jawahiriyati ya, liyas jauhariyah. Ha. al jawahiriyati Terus liyas hala alaihi fahmun hmm. al qadaya al muta'allaqatu bihi fal mustalahatu as-sasiyatul awwaliyatul ulumil hadithi hiya Li atau eta tinggalan. li ulumil hadithi hiya al hadithu as-sunnatu al khabar al athar as-sanadul ali Terus as-sanadus safila ya. Mana safi? Asanadu safila. safili Iya alif lam. as-sanadu as-safilu Nah. al isnadi isnadu Nah. at-tariqu al-wajhu al-i'tibaru al-mutabi'u asy-syahidu al-mutana Mutan. matana Matan. al-mata Mutan. al-musnadu al-musnidu al-muhaddithu al-hafidhu al-hujjatu al-hakimu amirul mu'minina fil hadithi as-sahabi Mana tuh panjang itu? as-sahabi Ya, iu. as-sahabiyyu at-tabi'iyyu tabi'i at-tabi'i Tabi. No depan sahabiyu, terus tabi'iyu, terus tabi'u tabi'i tabi'in tabi'un, terus tabi'in tabi'in mana euin? tabi'un Tabi'un, tabi'u iya, iyu. ayyu Iye. Iyo, iya, iyo. Iyo, i. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, istilah-istilah khusus, istilah-istilah yang mendasar yang pertama. Jadi ada ayat yang menarik ya di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Terus apa yang menyebabkan Nabi Adam itu jadi khalifah? Karena Nabi Adam itu fa'allamal asma, ya itu ya. Dah Al-Baqarah hafal ya? Al-Baqarah awal ini. Fa'allamal adama asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan nama-nama. Nah, nama-nama itu adalah simbol dari pengetahuan. Jadi pengetahuan itu semakin banyak kita tahu nama-nama di dalam disiplin ilmu tertentu, maka kita semakin mengetahui. Contoh, orang yang belajar biologi pasti tahu tentang istilah-istilah yang berkaitan tentang biologi. Oleh karena itu, seberapa banyak ilmu itu bisa diukur dari seberapa istilah yang Anda tahu. Misalnya tukang bengkel itu mengetahui tentu istilah-istilah yang ada di motor. Meskipun saya sebagai orang yang awam tidak tahu. Dulu saya tidak tahu ada gear, naon gear teh gitu. Gear second, gear 4, gear 5, naon gear teh. Nah, gitu saya tidak tahu. Nah, istilah itu melambangkan pengetahuan. Maka kalau kita ingin mendalami satu disiplin ilmu, maka kita harus tahu istilah. Nah, termasuk ilmu hadis. Penulis di sini menyebutkan mustalahat asasiyah awaliyah. Ada beberapa istilah yang khusus yang harus diketahui oleh orang yang ingin belajar hadis. Masuk nahwu ya. Ada mansub, majrur. Orang yang tidak
belajar nahwiyah tidak tahu apa itu mansub majrur. Orang yang belajar nahwiyah pasti tahu istilah kan, mansub, apa itu mansub, bla 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 bla, apa itu majrur, bla bla bla. Nah itu namanya pengetahuan. Jadi Nabi Adam itu tahu banyak istilah, tahu banyak pengetahuan, bukan sekedar nama. Kalau nama hungkul mah bangku, kursi itu tidak mengandung pengetahuan yang dalam. Yang dimaksud nama di sini adalah istilah-istilah. Istilah itu menggambarkan pengetahuan. Nah ini yang tidak diketahui oleh malaikat. Oke. Yajibu ala kulli mubtadi'i fi ilmin minal ulumi, wajib diketahui bagi orang yang ingin belajar dari sebuah ilmu, an ya'rifa, untuk mengetahui al-mustalahat asasiyah, istilah-istilah yang kunci, istilah-istilah dasar, lidzalikal ilm, terhadap ilmu tersebut, qabla syuru'i fi mabahisil jauhariyah, sebelum mempelajari lebih lanjut. Sebelum pelajari lebih lanjut ilmu hadis, ya kita harus tahu dulu istilah-istilah hadis, sahih, dhaif. Apa itu sahih, dhaif? Baru kita belajar melangkah ke disiplin ilmu tersebut. Kenapa kita harus mengetahui ilmu atau mengetahui istilah-istilah? Liyashala, untuk mempermudah al-fahmu, pemahaman. Untuk kita itu mempermudah pemahaman terhadap qadaya muta'allaqatun bihi, terhadap disiplin-disiplin atau aturan-aturan, takrif-takrif, definisi-definisi yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Fal mustalahatul asasiyah awaliyah li umil hadisiyah, maka ada beberapa istilah kunci di dalam ilmu hadis yang harus kita tahu ketika belajar ilmu hadis. Pertama, hadis. Tentu saja, apa itu hadis? Nanti dijelaskan. Yang kedua, sunnah. Nah, sunnah ini nanti menarik, ada banyak definisi sesuai disiplin ilmu disiplin ilmu masing-masing. Nanti sunnah menurut ahli hadis dan sunnah menurut ahli fikih beda. Nanti kita akan belajar di bawah. Yang selanjutnya khobar. Yang selanjutnya athar, sanad, sanad ali, sanad safil, isnad, torik, jalan, wajhun, iktibar, mutabi, syahid, matan, dan lain-lain. Di sini ada banyak ya. Nah, istilah-istilah ini nanti akan dijelaskan oleh penulis buku ini di bawah sebagai istilah kunci untuk mendalami disiplin ilmu hadis. Gitu. Pasti dalam ilmu Quran juga ada istilah kunci ya. Kemarin Ustaz Syahrinal, apa istilah kunci dalam ilmu Quran? Naon ya? Ada asbabun nuzul. Belajar ya? Nuzulul Quran. Udah sampai ke sana belum? Ada rosem Quran. Belum ya? Baru apa? Ustaz Syahrinal. Oh, masih pengertian Al-Quran. Oh, masih jauh tuh. Nah itu ya. Jadi ada beberapa istilah yang harus diketahui kalau memang mau disiplin ilmu tersebut, mau mendalami. Yang pertama, ya kita lanjut. Al-haditsu lugata tuqaddimu. Lugatan tuh iya ya, jelas tuh tan. Lugatan tuqaddimu ma'nahu. Taqaddama ma'nahu fil lugata. Fil lugatan wa huwa jadi fil lugata mah fil lugata. Fil lugati wa huwal jadidi. Jadidu. Wa huwal jadidu wal kalamu. Oke. Istilahan taqaddama ma'nahu fil istilahan aydan. Fil istilahan mana teh alifan tuh? Alifan dulu. Fil istilahi aydan. Wa huwa indana ma udhifa ila Rasulullah sallallahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin hilkiyatin au sifatin khuluqiyatin sawa'un benar. Maka qabla ba'satu bisa. Oh, qabla bi'sa. Tadi itu tuh di ya sama banget itu. Tong ditebak-tebak gitu. Qabla bi'sati
au ma kana ba'daha. Ya. Yang pertama, istilah kunci yang pertama yang harus diketahui oleh orang yang belajar hadis tentu saja hadis. Orang yang ingin belajar Quran tentu saja Quran. Apa itu Quran? Apa bedanya Quran dengan Quran? Gitu ya. Nah, apa bedanya? Nah, tentu kita harus tahu itu. Nah, hadis, apa bedanya hadis dengan yang lain? Di sini disebut hadis itu lugotan secara bahasa taqaddama ma'nahu fil lughah. Sudah katanya dulu pernah dibahas yang pertama kan? Hadis itu secara bahasa adalah jadid dan kalam. Hadis secara bahasa itu baru dan juga ucapan. Kemarin kan dijelaskan kenapa hadis itu secara terjemah bahasa Arab artinya baru. Dan kenapa hadis itu juga diterjemahkan kalam? Ya karena kalam itu akan selalu baru. Ucapan itu tidak akan pernah mengulang. Saya mengatakan A, udah tidak akan pernah kembali A itu. Ketika saya mengucapkan lagi A, itu adalah A yang kedua. Jadi ucapan itu akan selalu baru. Ketika ada kemudian hilang. Nah, itu ucapan. Kenapa hadis disebut dengan jadid? Ya karena ucapan itu, kalam itu akan selalu baru. Nah, secara istilah sudah juga dijelaskan ma'udhifa ila Rasulullah SAW, apa yang disandarkan kepada Rasul dari ucapan, perbuatan, kemudian persetujuan. Kemudian ditambahkan oleh ulama zaman sekarang sifatin khilqiyah, sifat karakteristik. Jadi Nabi pipinya merah, ketiaknya putih ketika berdoa. Nah, itu kan sifat fisik Nabi. Itu disebut hadis juga. Nabi ketika perang Uhud gigi serinya patah karena dilempar batu oleh orang-orang kafir. Kemudian pelipisnya berdarah, itu kan berarti sifat Nabi punya pelipis yang berdarah. Nah, itu sifat khilqiyah. Kemudian ada sifat khuluqiyah, sifat akhlak. Sifat akhlak ya, karakter Nabi selalu tersenyum, Nabi selalu ceria, Nabi pernah marah sampai memerah wajahnya ketika khutbah Jumat gitu ya. Nah, itu kan sifat-sifat akhlak. Nah, sawaun kana qoblal bisah, sama saja itu terjadi sebelum bisah atau setelah bisah. Kemarin dicontohkan apa hadis sebelum Nabi diutus jadi Rasul? Hadis tentang Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril di mana? Di Gua Hiro. Itu kejadiannya sesudah Nabi jadi Rasul atau sebelum? Ya sebelum, kan belum diangkat jadi Rasul lagi. Tapi Nabi menceritakan kejadian beliau sebelum menjadi Rasul. Nah, seperti itu. Terus Nabi pernah suatu ketika diajak ke Baturana nonton layar tancap, gitu ya, layar tancap orang Arab, pertunjukan. Nabi pada waktu itu, ayo. Ternyata Nabi ketiduran. Gugah-gugah, aduh, tos siang gini. Nah, Nabi menceritakan itu untuk menunjukkan apa? Allah menjaga Nabi sejak kecil dari perilaku-perilaku yang percuma, dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, itu kan ketika Nabi sebelum diangkat jadi Rasul gitu. Oke, itu yang pertama hadis. Kemudian yang kedua sunnah. Ayo Putra, As-sunnatu. Sunnatu. Tuh. Logatan hiyal adatu wat tariqatu au sayyaratu. Sayyaratu mobil ada sayyaratu. Au awis siratu. Hasanatan kanat au qabihatan walakinna kalimatan Ya. as-sanatu Sana. as-sunnatu idza utliqat yuradu biha as-sunnatu al-hasanatu. Oke. Terjemahkan coba. Sunnah teh lugotan secara bahasa dia al-adah adalah adah itu apa? Tadi diserap itu ke bahasa Indonesia ada? Itu bahasa Indonesia adah teh adat. Oh, adat. Ya, adat kan
dia disebut ya kan adat kan disebut adah teh karena mati. Tuh, jadi hak tanta jadi hak. Sunnah secara bahasa adalah adat istiadat. Tuh, kebiasaan. Wat thariqatu thariqah non Tariqatu cara jalan ausiratu cara dan tahu. dalam bahasa Arab mobil disebut sayyaroh. Kenapa? Karena mobil napak di Tanah. ya tanah. Tapi kan tuh setiap tanah aya mobil. Coba tinggal di luhur gunung, di Di bumi jalan. putra sok di sayang heula kan aya. Tidak ada mobilnya di laut itu kan tanah kayak di pasir. Di jalan tuh sayyaroh disebut mobil teh disebut sayyaroh ya karena mobil ayana di jalan biasana. Meskipun ada di parkiran, tapi kan jalannya di jalan. Kemudian hasanatan ini jadi hal ya baik, tapi jadi hal baik dalam kondisi baik au qabihatan atau dalam kondisi buruk gitu. Jadi hal, keadaan. Ya, statusnya jadi hal. Udah kan belajar hal? Udah nahwiyahnya belajar hal. Akan tetapi kalimat sunnah apabila disebut sunnah saja maksudnya sunnah yang baik. Nah jadi sunnah itu secara bahasa adat istiadat, jejak, kemudian jalan atau kebudayaan, baik itu berupa kebudayaan, jalan, jejak yang baik atau jejak yang jelek. Ini sudah ada di bahasa Indonesia di Sadur ya. Eta sunnahna da sunnahna orang-orang santri teh nuang endog. Nah, sunnahnya di situ maksudnya kebiasaan. Kebiasaan santri itu makan telur. Nah, seperti itu. Gitu ya. Sunnahna. Nah, sunnah itu teh secara bahasa bukan sunnah secara istilah. Kemudian secara istilah Wasunnata fi wasunnata wasunnatu wasunnatu fi istilahan iya fi itu fi istilahil muhadditsina muradifatun lil hadithi wa innama summiya biha li anna qauluhu qaulahu ya wa fi'lahu wa takrirahu ya wasifatuhu tuhu. wasifat Tempe wasifatihil khuluqiyah eta si bejahan tempe wasifatihal eta si bejahan tempe wasifati wasifata tahu itu wasifatahul khuluqiyah tadi itu khuluqiyatu tariqat ti atau jadi naon mudof ilaih wasifatahu khuluqiyat ti atau tadi bejaan tan khuluqiyati atau putar di dia tariqatun mutaba'atun ladal muslimina ya wasunnah dan sunnah fil istilahil muhadis tadi kan ada banyak ya di dalam istilah muhadis adalah muradifatun lil hadis. Muradifah artinya persamaan dengan kata hadis. Jadi apa itu sunnah? Ya hadis. Itu menurut istilah orang-orang muhadis. Apa itu sunnah? Hadis. Apa itu hadis? Sunnah. Makanya sering kita mendengar sunnah Nabi, maksudnya hadis Nabi. Itu menurut orang-orang muhadis. Wa innama summiya biha li anna qawlahu wa fi'lahu wa taqrirahu wa sifatahu hulqiyati tariqatun muttaba'atun ladai muslimin. Karena kenapa dinamai sunnah itu sama dengan hadis? Ya karena dengan hadis itu cara bagaimana Nabi hidup, cara menjalankan syariat Islam, cara menjalankan kehidupan itu ada pada hadis.
Kalau tidak ada hadis, kita tidak tahu sebenarnya praktek sholat itu seperti apa. Karena di dalam Al-Quran hanya dijelaskan, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Tidak ayat penjelasan tentang takbir, kudu kieu, ruku kudu kieu, tidak ada. Itu adanya dalam hadis. Nah, kenapa hadis itu disebut sunnah? Karena dengan kita tahu hadis itu, kita otomatis mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Jelas ya? Oke, lanjut. Istilahan Eh, fihi kelewatnya? Oh, ente. Ya, istilahan fihi salah satu akwalin al awal al khabaru muradifun lil hadithi ay makna huma wahidun. terus Asani huwa mughayirun lil hadithi fal hadithu ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa an ghairihi wa min huna qila liman. lewatnya. Nah, kieu Udah benar 25 ya. Tuh, 28. Nah, kieu. Loh, 26 loh. nata ya 25, 26-nya mana? Coba kirimkan ke abi ya. Pantesan nah kieu tuh. Cetakannya salah. 25 agak jeleng kan 28. 27. Coba dikirim ke abi. Enggak, kalau ya. Itulah putra. Napas lah putra, tunggu ada detik gitu. Udah dikirim ke WA. Ah, ngacoy mah cetakannya. Dikirim ke grup we. Nah, ini sudah. Bebas lah kemana we? Oh, nyatos. Nah. Kawan sebelah. Oh, sebelumnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Yuk, dilanjut. Ah, iya nya. Salaman kelewat. Yuk. Was sunnatu inda ulama'i usulil fikhi aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'al Ya. Wa af'aluhu wa ya. takriratuhu allati tusbitu ahadal ahkamu Tusbitu ahadul ahkami Hmm. al khamsati Ya. minal wujubi wat tahrimi wan nadbi wal karohati wal ibahati wa alaihi fa inna
mala yuthbitu ahadatil kal ahkami. Yusbatu. Oh, Iya benar, yusbitu ahada tilkal ahkami wa fal ya wa huwa laisa tin bisunnatin inda usuliyina wa min huna fa inna sunnati inna fa inna sunnatu sunnah tuh. sunnata Nah, hasbu 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 ta'riful ta'rifi usuliyina laisat ila tashri'i ya tasyri'iyati dah Tasyri'iyati. dulu meh beres. Tadi menurut ahli hadis sunnah itu adalah muradifatun lil hadis. Apa maksudnya? Sunnah adalah hadis. Kenapa disebut begitu ya? Karena kita itu bisa mencontoh Nabi, mengikuti jejak Nabi dengan cara mempelajari hadis. Nah, sedangkan menurut ilmu ulama-ulama usul fikih, sunnah itu berbeda lagi. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah ucapan, perbuatan, persetujuan Nabi yang mana nanti persetujuan itu akan menetapkan hukum yang 5. Yang pertama itu wajib, haram, nadab itu sunnah, karohah itu makruh, dan ibahah. Ibahah itu adalah halal. Nah, jadi menurut ulama usul, sunnah itu adalah hadis Nabi, tapi hadis Nabi yang khusus berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Jadi hadis Nabi yang tidak berkaitan dengan hukum syariat, seperti Nabi Muhammad SAW pernah bepergiannya itu beliau dalam sebuah perjalanan ketika ingin perang Uhud. Nah, itu kan tidak berhubungan dengan syariatnya. Itu hadis itu tidak menghasilkan hukum syariat. Maka itu bukan disebut dengan sunnah. Itu hadis saja, bukan sunnah. Sunnah itu adalah hadis Nabi yang khusus berbicara tentang syariat. Contoh, aku melihat Nabi Muhammad SAW ketika tahiyat, dia menggerak-gerakkan tangannya yad'u biha, kemudian dia berdoa. Ada sebagian orang yang mengatakan, oh berarti ketika tahiyat telunjuknya harus digerakkan. Terus sebagian ulama menyebut seperti itu. Nah, itu disebut sunnah. Kenapa? Karena menghasilkan hukum. Hukumnya apa? Hukumnya wajib, sunnah. Kemudian ada juga hadis tentang Nabi Muhammad SAW pernah ketika khutbah, kemudian di atasnya itu ada keledai. Kemudian keledainya itu apa? Ngilar. Keledainya itu menetes air liurnya kemudian sampai ke pundaknya, yasilu ala katifi. Nah, kemudian Rasul teh yang cuma ngeliat kayak oh tidak naon. Itu menghasilkan hukum, berarti air liur keledai itu tidak najis meskipun kotor. Kemudian ada juga hadis yang menyebut orang yang berburu dengan anjing misalnya, dengan anjing tuh sebutkan hadisnya panjang. Itu menghasilkan hukumnya apa? Air liur anjing itu kalau dipakai terhadap buruan maka statusnya tidak najis. Jadi tematak saya ada berburu pakai anjing, kemudian si anjingnya ngegegel kijang, kijangnya itu kemudian kita masak, tekudu dianggap oh ini najis karena air liur anjing, tekudu. Tapi anjing itu ketika dia menjilat badan kita, dalam sebuah hadis disebutkan maka harus dicuci dengan tanah kemudian air gitu. Nah, itu berarti hadis-hadis yang menghasilkan hukum disebut dengan sunnah menurut ahli usul fikih. Kalau yang tidak berkaitan dengan hukum halal, haram, sunnah, makruh dan mubah atau wajib, itu tidak disebut dengan sunnah. Itu menurut ahli fikih. Terakhir betul banyak. Terakhir saya baca aja. Wa sunnah fi silahil fuqaha muqabilul wajibi.
Dan sunnah menurut ahli fikih, tadi mah ahli usul, ya mah ahli fikih adalah muqabilul wajibi. Berbeda dengan wajib. Apa itu sunnah? Sunnah itu, ini yang kita tahu. Sunnah apa itu sunnah? Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan, itu salah definisinya. Rugi. Karena menganggap sunnah itu tidak apa-apa, jadi orang-orang itu tidak mengerjakan amalan sunnah baik dan tenanawan. Padahal mah rugi tetap, cuman tidak dosa. Nah itu adalah sunnah menurut ahli fikih seperti itu. Kalau sampai sana berarti ternyata sunnah itu berbeda-beda tergantung disiplin ilmu masing-masing. Menurut ahli hadis sunnah adalah persamaan hadis. Menurut ahli usul sunnah adalah hadis yang khusus berbicara tentang hukum syariat. Menurut ahli fikih sunnah adalah muqabilul wajib atau berbeda dengan wajib. Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi gitu. Ganti definisinya. Ya mungkin itu saja ya di pertemuan sekarang. Sekali lagi tolong diperhatikan ya beberapa catatan-catatan yang tadi, masbuk atau berjamaah, kemudian kehadiran dan juga kebersihan. Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.